Oke, halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Jadi pada video kali ini kita masih membahas mengenai soal Utul UGM atau MUGM, yang mana pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai dinamika rotasi dan momentum sudut ya. Oke, jadi kita langsung ke soal yang pertama, di mana di soal yang pertama itu dikatakan benda bermasa M berbentuk silinder pejal atau masif homogen dengan jari-jari R dililit pada seutas tali halus. Nah, di sini dikatakan seutas tali halus, berarti sini ada tali. Ujung tali dimatikan tetap dengan benda dibiarkan terjatuh berotasi seperti pada gambar. Dengan percepat gravitasi G besar tegangan tali. Nah, berarti di sini pertanyaannya diminta besar tegangan tali. Di mana tali di sini akan memiliki nilai tegangan ketika bendanya bergerak ke bawah. Jadi ketika bergerak ke bawah, tali di sini akan memiliki tegangan. Maka dari sini kita bisa menentukan arah percepatan benda adalah ke bawah. Berarti arah A-nya adalah ke bawah. Berarti ingat, setiap di sini ada benda bermassa. Setiap benda bermassa pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Berarti ada W. Di sini ada tegangan tali. Berarti sini ada T. Nah, ingat. Terus pertanyaan berikutnya di sini yang perlu kita cermati lagi. Nah, di sini berotasi dan terjatuh, dibiarkan terjatuh dan berotasi. Nah, berarti di sini menunjukkan benda mengalami gerak menggelinding. Gerak menggelinding artinya mengalami gerak translasi dan rotasi. Translasinya itu adalah ketika dia jatuh, rotasinya ketika dia berputar. Dengan demikian, rumus yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, yang digunakan itu adalah sigma F sama dengan MK atau sigma torsi. Jadi sigma torsi itu sama dengan I dikali dengan alfa. Sigma torsi ya, di sini sigma torsi merupakan sigma itu Sigma itu jumlah, torsi itu artinya gaya yang mengakibatkan benda bergerak berputar atau berotasi. Sementara di sini yang mengakibatkan benda bergerak berputar itu hanya satu, itu adalah tegangan tali. Kenapa gaya berat tidak dikatakan sebagai gaya mengakibatkan berotasi? Karena gaya berat itu tidak memiliki jarak terhadap porosnya atau sumbu dari benda ini. Jadi tepat di sumbu sehingga dia tidak memiliki jarak atau R-nya bernilai 0 sehingga tidak mempengaruhi. Dengan demikian, sigma torsi yang mempengaruhi cuma ada satu, yaitu tegangan tali. Ingat, sigma torsi berarti gaya dikali dengan jaraknya. Jaraknya ke sumbu. Berarti jarak dari tegangan tali ke sumbu ini. Nah, sini. Dimana dikatakan dengan jari-jari R, berarti jaraknya adalah R. Oke, kali R. Di sini ini inersia. Inersia ini tergantung dari benda. Di sini dikatakan dia berbentuk silinder pejal. Kalau silinder pejal, inersia di sini adalah setengah mr kuadrat. Jadi silakan dihafalkan bentuk inersia benda yang lainnya, setengah mr kuadrat. Jadi kalau ada silinder pejal, ada silinder berongga, ada batang tipis dan lain sebagainya. Jadi kalau dia silinder pejal, itu inersianya adalah setengah mr kuadrat. Di sini kali dengan alfa. Alfa bisa kita ganti dengan A per R. Dengan demikian ini bisa kita coret. Ini R-nya coret 1, berarti habis dengan R-nya ini. Nah, ini cuma sisa R. R ini saya coret lagi dengan R yang di sini. Dengan demikian, sehingga akan ditemukan tegangan tali sama dengan setengah dikali M dikali dengan A. Oke, ini dari persamaan 1 dulu. Kenapa kita belum menemukan jawaban? Karena di sini tidak ada nilai A. Di option kalian ada nilai gravitasi. Sementara A kita belum dapat. Nah, sekarang dari mana kita bisa mendapatkan nilai A? Ini sigma torsi I kali alfa. Di sini kita tinjau ketika dia berotasi. Nah, sekarang kita tinjau ketika bendanya bergerak terjatuh, ketika bergerak translasi. Ketika bergerak translasi berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F akan sama dengan M kali A. Nah, sigma F di sini sigma jumlah, F gaya. Nah, sini yang membedakan dengan sigma torsi. Kalau sigma torsi merupakan gaya mengakibatkan benda berputar, kalau sigma F merupakan gaya mengakibatkan benda bergerak lurus. Nah, di sigma F di sini ada dua gaya yang mengakibatkan benda bergerak lurus. Itu ada tegangan tali dan ada W. Mana yang positif? Yang searah dengan A nilainya positif. Ini A arahnya ke bawah, berarti W juga arah ke bawah, berarti nilainya positif. Berarti W min tegangan tali sama dengan M dikali dengan A. Ya, sini M-nya M benda ya, jadi sama-sama massa benda. Nah, sekarang kita masukkan di sini massa benda, W sini berat benda, itu rumusnya adalah M kali G. Nah, berarti ini M kali G, M dikali dengan G. Udah.
Terus berikutnya yang kalian cek di sini tetap min tegangan tali. Min tegangan tali sama dengan M dikali dengan A. Terus dari sini A kita tidak membutuhkan, di opsi tidak ada membutuhkan nilai A, diminta tegangan tali. Sehingga dari persamaan 1 tadi kita lanjut lagi dikit dengan memindahkan 2 ke sini, berarti jadinya 2T, 2 tegangan tali sama dengan M dikali A. Atau A sama dengan 2 kali tegangan tali dibagi dengan M. Jadi A sama dengan 2 kali tegangan tali dibagi dengan M. Nah, jadi 2 kali tegangan tali dibagi dengan M ya. Nilai A sama dengan 2 kali tegangan tali bagi M. Oke, dengan demikian kita bisa memasukkan atau mensubstitusi nilai A ke persamaan ini. Nah, ke sini. Jadi kita akan masukkan, ini tetap M kali G min tegangan tali sama dengan M. Nilai A katanya nilainya 2 kali tegangan tali dibagi dengan M. Nah, dengan demikian M-nya kita coret nih habis. Kumpulkan yang ada tegangan tali dengan tegangan tali, jadi M kali G sama dengan 2 kali tegangan tali ditambah. Nah, jadi min pindah ruas jadi plus tambah dengan tegangan tali. Jadi hasilnya M kali G sama dengan 3 tegangan tali atau 3 kali tegangan tali. Dengan demikian tegangan tali sama dengan M kali G per 3. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah opsi nomor D. Oke, jadi kita akan masuk ke soal berikutnya, masih di soal UTL-UGM atau MUGM. Berikutnya dikatakan sebuah silinder pejal bermassa M berjari-jari R menggelinding murni pada suatu bidang miring. Nah, di sini kata kunci yang pertama itu dikatakan dia menggelinding murni pada suatu bidang miring. Kenapa ini saya bilang kata kunci? Karena dia khusus untuk menggelinding pada bidang miring. Itu nanti untuk kecepatan dan percepatan itu ada rumus cepatnya. Jadi biar tidak banyak tidak banyak nurun rumus panjang, jadi biar cepat menyelesaikan, di sini ada rumus cepatnya. Dimana kalau kecepatan menggelinding pada suatu bidang miring, jadi kalau kecepatan kita lambangkan dengan V, rumusnya adalah akar 2GH per 1 plus K. Nah, ini sampai akar di bawah ya. Ini khusus untuk percepatan. Jadi kalau kecepatan kalau yang ini. Kecepatan, jadi kalau kecepatan kayak gini rumusnya. Kalau dia percepatan, nah jadi kalau dia percepatan, rumus yang digunakan A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Dengan K di sini merupakan bilangan inersia. Jadi kalau kalian ketemu ada setengah mr kuadrat, 1/12 mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat, dan seterusnya. Jadi yang setengah, 1/12, 2/5 itulah dikatakan sebagai K. Jadi K di sini nilainya bergantung pada jenis benda. Oke, sekarang kita akan cek ke soal, kira-kira apa yang ditanyakan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kemiringan alfa horizontal, momen inersia silinder pejal. Sini silinder pejal terhadap sumbunya. Nah, kebetulan sudah ada nilai momen inersia yang nilainya adalah setengah mr kuadrat. Dengan demikian nilai K-nya adalah setengah. Nah, ini merupakan nilai K. Nah, diminta adalah percepatan silinder pejal. Jadi kalau percepatan yang kita gunakan rumus yang ini. Nah, berarti percepatan berarti A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Tinggal dimasukkan rumusnya G kali sinus theta per 1 plus K. K nilainya adalah setengah. Atau nilainya adalah G sin theta per 1 tambah 1/2 berarti 3/2 ya. Kita kali balik bawa ke atas jadi 2/3, jadinya 2/3 G sinus theta. Oke, ingat ya, dimana rumus 2 ini, rumus yang tadi saya tuliskan ini hanya digunakan untuk ketika benda menggelinding pada bidang miring. Jadi biar tidak menurunkan rumus, boleh gunakan rumus yang ini. Ya, jadi jawabannya 2/3 G sin theta. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option B. Ya, oke, di soal selanjutnya kita masih membahas mengenai dinamika rotasi, tapi sekarang sudah mulai masuk ke hukum kekekalan momentum. Dari mana kita bisa menentukan soal tersebut termasuk ke hukum kekekalan momentum. Jadi, cara mencari kata kunci suatu soal menggunakan rumus hukum kekekalan momentum apabila di soal itu ada nilai inersia dan ada kecepatan sudut. Jadi
Di sana gunakan rumus hukum momentum sudut ya, atau hukum. Terus kalau hukum kekal momentum digunakan apabila ada dua kondisi yang berbeda. Jadi misalnya pertama disknya berputar sendiri, kemudian berikutnya ada tumpangan. Nah, berarti itu sudah termasuk ke hukum kekekalan momentum. Oke, di mana hukum kekal momentum dikatakan momentum sudut, jadi L sebelumnya itu akan sama dengan L sesudah, atau L aksen saya tulis boleh. Oke. Terus di mana nilai momentum sudut? L itu rumusnya boleh digunakan I dikali dengan omega. Omega ini kecepatan sudut ya, I kali omega. Nah, terus berikutnya, sebuah keping cakram disk memiliki momen inersia I berputar dengan kecepatan sudut omega. Berarti mula-mula I-nya adalah I, omeganya omega. Dengan demikian, L yang pertama ini bisa kita ganti I dikali dengan omega. Nah, sama dengan momentum sudut yang berikutnya. Kemudian dijatuhkan keping cakram lain di atasnya sehingga berputar bersama. Berarti kasusnya ini mula-mula ada keping sendiri berputar. Kemudian berikutnya jatuh lagi satu, ada keping di sini lagi. Nah, berarti ada keping lagi. Nah, saya ganti pakai warna hitam ya. Jadi keping berikutnya sini ada keping baru. Nah, gitu misalnya ada keping baru lagi sini dan ikut berputar bersama. Jadi karena ada dua keping sehingga rumus yang kita gunakan. Nah, nah, di sini inersia kan rumusnya momentum sudut adalah inersia kali omega. Jadi dengan demikian berarti ada I yang pertama, anggap ini I1, berarti ini I1 ditambah dengan I2 dikali dengan omega 2. Nah, I1-nya adalah I, omega 1 adalah omega. I1-nya adalah I juga, tambah dengan I2 kita nggak tahu nilainya berapa. Omega 2 kecepatan sudut setelah numpang itu katanya nilainya omega per 3. Berarti kita ganti dengan omega. Nah, jadi omega per 3. Oke, saya silang ke sini 3-nya biar gini. Berarti 3 kali I kali omega sama dengan I tambah I2. Nah, ini kurung dikali dengan omega. Omega kita coret habis. Nah, jadinya 3I sama dengan I ditambah dengan I2. Pindah ruasin jadi 3I ditambah dengan dikurang ya. Jadi awalnya dia plus, pindah ruas ke sini jadi min. Nah, berarti min I sama dengan I2. Jadi 2I sama dengan I2. Jadi inersia yang kedua itu adalah 2 kali inersia yang pertama. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.